Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, students. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? I'm I'm fine, fine, sir. sir. Okay, before we start our lesson for this year, I wanna introduce myself to you guys to approaching our relationship, right? Alright, Sir. First of all, saya harap untuk kedepannya kita akan lancar menjalankan perkuliahan ini pada tahun ini, karena di sini saya akan menjadi dosen kalian. Alright, saya di kelas kalian akan mengajar mata kuliah writing. Tapi saya akan sembari mengajarkan kalian speaking karena kalian kan jurusan ilmu komunikasi kan. Nah, dalam komunikasi itu pasti dibutuhkan speaking. Speaking itu yang paling poin. Tapi sebelum speaking pasti kalian harus memikirkan skrip. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana menulis skrip dan bagaimana pola-pola yang terdapat dalam pembuatan skrip untuk melakukan speaking. Oh ya, Mister lupa perkenalan ya? Oke. Biar kita saling kenal kan. Mister pengen perkenalan diri dulu biar kita lebih dekat. Maaf ya kalau Mister agak berisik, soalnya banyak anak-anak di rumah. Oke, pertama saya lahir di Lampung, di Bandar Lampung. Saya lulusan S1 dari UIN Raden Intan Lampung. Kalian tahu kan? Di Sukarame. Pada tahun 2024 saya melanjutkan S2 untuk mengambil mata kuliah ilmu komunikasi seperti kalian. Karena bagi saya komunikasi itu penting. Oh ya, S1 saya bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Saya ingin menjadi native speaker. Tapi tahun ini saya akan mengajarkan kalian mata kuliah writing, essay, ya berhubungan dengan essay, karena dalam penulisan itu penting juga sih untuk speaking. Karena untuk melakukan speaking pasti butuh skrip. Kalian tahu kan kalau aktor, aktris, nah itu acting itu dia orang pakai skrip. Tidak hanya speaking saja, tapi orang juga harus belajar yang namanya improvisasi. Karena itu untuk menjaga kalau mereka lupa skrip. Nah, ada juga nanti saya ajarkan trik-trik menghafal skrip itu kayak mana, pola-polanya. Sebelumnya kita belajar pola dulu nanti ya. Namanya pattern of organization. Itu sangat penting itu. Yang pertama dasar dulu kita belajar, baru nanti setelah itu kita lanjut. Nah, saya ingin tahu kamu orang dari mana saja ya. Kita kenalan dulu aja, yang ada-ada aja, nggak semua, biar waktu kita tercukupi untuk mata kuliah pertemuan hari ini. Coba saya ingin Anissa Fitrizian. Perkenalan diri, coba Anissa. Okay, sir, let me introduce myself. My name is Anissa Fitrizian Meliantika, NPM 191104028. Alright, thank you Anissa. Next, Aulia Atski Mahmuda. Yuk, coba perkenalan diri Aulia. My name is Aulia Aski Mahmuda. You can call me Aul. I'm 20 years old. I'm graduated from Senior High School 16 Bandar Lampung. Now I studied in UIN Raden Intan Lampung in English department. Thank you. Oke, good Aulia. Dari SMA 16 ya, yang di Kimiling. Bagus. Untuk selanjutnya coba Ayu Aulia Sabita. Please introduce yourself, Aulia.
Maaf, maksud saya Ayu Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ayu Aulia Sabita. You can call me Ayu. I'm from Kota Bumi, whereas I finished my schooling last year from boarding school of Darul Khair. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pesantren ya? Oh iya, yang di Lampung Timur, saya tahu itu. Oke, cukup untuk perkenalannya. Kita langsung ke materi aja langsung ya. Kita akan memasuki materi Pattern of Organization. Oke, Mister akan jelaskan dulu apa itu Pattern of Organization. Pattern of the organization is, kita pakai bahasa Inggris ya, karena kan kita akan mempelajari writing, karena dasar kita bahasa Inggris. Organizational pattern are dedicated by the writer's main idea. Ya, semua penulis kalau mau membuat skrip harus memiliki ide pokok, but not the other way around. Writers stick to one pattern development, combine two or three, or depends altogether with any pre-existing patterns of organization. The metodenya of development always depends on what the idea being put forth calls for. Tergantung dari idea yang kalian tulis. Apa? Sometimes when students learn about organizational patterns, they think that maintaining the pattern are more important than developing their point. Writers don't write cause and effect essays. They write essays, articles, organization to convey their ideas. And then beside the pattern, there is a text structure. Is how the information is organized in writing. Nah, ini poinnya ya. The text structure or pattern of organization not only varies from writing to write, but the structure of the text can also be frequently changed from verses. It's like in a single piece of writing, and the pattern of the organization generally includes many types, namely tipe-tipe ini ya. Tipe-tipenya di sini kita akan melihat persuasive. Kalian tahu kan persuasive? Nah, yang kedua itu comparison atau kontras, membandingkan. Problem solution, rumusan masalah, yap. And then cause and effect, sebab dan dampaknya apa. Selanjutnya chronological order, and finally the sequence. And from the definition above, dari yang semua Mr. sebutkan itu, it can be concluded that there are many patterns a writer can use to organize his or her ideas. The specific pattern, or combination of pattern is chosen depends upon the particular topic and the objectives the writer has identified from the document. There is no rule to follow in choosing a pattern of organization. You must note that. But one must simply think carefully about which pattern makes the most sense, masuk akal, in helping the reader to better understand and remembering the information. Because there are many different ways of organizing the same information, and often two or more different organizational patterns are combined to create what? To create a final outline of the information what you make. Jadi begitu. Oke, next kita akan membahas persuasive
atau persuasif. Nah, dalam persuasif ini materi yang pertama kita akan mempelajari ya. Tapi sebelumnya Mister akan menjelaskan semua pola-pola yang tadi sebelum kita fokus ke persuasif nih. Oke? Persuasif. In a persuasive is the writer job to convince the reader to accept a particular point of view or take a specific action. Like a persuasive essay require good research awareness of the reader's biases and a solid understanding of both sides of the issue. A good persuasive essay can demonstrate not only why the writer's opinion is correct, but also why the opposing view is incorrect. Persuasive writing is a fixture of modern life found in advertising, newspaper editorials, blogs, and political speech. Nah, ini nih yang penting ini. Persuasif ini kayak ajakan gitu, apalagi kalian kan ilmu komunikasi. Nah, kalau kan kalian kalau ingin jadi YouTuber atau streamer, nah, kalian bisa tuh dalam konten kalian memasuki iklan dengan menggunakan persuasif ini. Karena sangat bermanfaat sekali, terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan barang-barang atau jasa kalian yang tertentu saja. Melalui persuasi dalam iklan kalian, nah, iklan di YouTube kalian ini bisa nih diharapkan kalau bisa viewers ini menjadi kenal gitu sama kalian, senang dan ingin memiliki dan berusaha untuk memiliki barang yang kalian endorse atau yang kalian iklankan. Nah, dengan suatu ajakan atau kata-kata yang bikin viewers jadi kepo gitu ya. Kalau bahasa kita kepo kan, ingin tahu. Nah, gitu. Itulah persuasif. Alright, the next is comparison and contrast. This comparison or contrast is like compare or contrast is a text structure or pattern of organization where the similarities and the differences of two or more things are explored. This is very important to remember that with the compare and contrast text, because structure the text should be discussing similarities and differences. If the text only discusses similarities, is only comparing, not contrasting. Nah, lebih bagus lagi comparison and contrast ini manfaatnya untuk membandingkan dan mengkontraskan. Jadi ketika kita sedang menganalisis atau membicarakan dua hal, ya kalau konten, kita bikin konten kan harus menganalisis dulu, takutnya nanti ada yang memancing ini, ada yang perkataan kan yang kita bicarakan, ada yang gak sesuai dengan fakta. Nah, kita tuh harus kalau berbicara tuh harus sesuai dengan fakta, karena kita bakal bisa melihat persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Seperti kegiatan melihat persamaan dan perbedaan tersebut ya disebut comparison and contrast. Untuk menyampaikan persamaan dan perbedaan dua hal tersebut, kita bisa menggunakan frasa penghubung. Nah, untuk comparison dan contrast ini ya seperti as, in common with, in comparison. Nah, kalau kalian buat konten Inggris kan, channel edukasi. Jadi seperti itu, comparison and contrast. Oke, selanjutnya itu problem solution. Nah, in this problem and solution is pattern of organization where information in a passage is expressed, diungkapkan as a dilemma or concerning issue. Nah, dari isu ini kita menjadikan rumusan masalah and something that can be or should be done to remedy this issue in solution or attempted solution. Beside the problem and solution text structure may seem like it would be easy to recognize, but it can be moderately difficult to identify
because it's frequently confused with the cause and effect pattern of organization previously. Kenapa kita harus belajar metode problem solving ini? Karena dapat melatih kalian untuk mendesain suatu penemuan, suatu konten, kan? Jadi kalau ada konten yang viral nih gitu kan, kalian tuh cari tuh pemecahnya. Nah, kalian bikin konten, kalian memancing viewer dengan persuasif kalian, nah dapatlah viewer kita. Selain itu juga kita bisa berpikir dan bertindak kreatif. Nah, sekreatif mungkin dari konten kita ya. Serta dapat memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis. Seperti misalnya ada masalah ini, nah kita udah tahu nih gimana caranya, gimana mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan, ya kan? Takutnya nanti tidak sesuai dengan fakta, kita nggak boleh menyebarkan berita-berita hoak kita dengan cara-cara yang hoak, nggak boleh, karena kita diharuskan dulu menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan kita terlebih dahulu. Untuk mempraktikannya tuh ya itu ada dalam pengembangan keterampilan dalam diri kalian masing-masing. Nah, gitu. Ya, pelatihan itu ya sangat penting untuk kalian kalau ingin jadi pembisnis, karyawan, sekalipun kamu mahasiswa nih. Ya, pelatihan problem solving ini juga meningkatkan pembelajaran diri yang seperti Mister bilang tadi kan. Ya, problem solving memberikan kita mekanisme untuk mengidentifikasi hal-hal atau mencari tahu ada apa sih dan menentukan tindakan untuk menghadapinya. Seperti tadi yang Mister jelaskan sebelumnya. Oke, yang selanjutnya kita ke cause and effect. Sebab dan akibat ya, dampak. Nah, kan sebelumnya kita ada problem solving, kita ke cause and effect. And cause and effect is common way to organize information in a text. What you make. Teks yang kalian buat memberikan mengenali informasi. And then the paragraph structured as cause and effect explains the reasons, alasan-alasannya. Why, kenapa something happened or the effects of some things. This paragraph can be ordered as cause and effects or as effects and then causes. The cause and effect text structure is generally used in expository and persuasive writing modes. Ya, seperti yang Mister jelaskan tadi, persuasif. And to put it another way, when an author gives reasons why something happened, he or she is explaining what cause and effect. That reason or causes at the thing that happens in the effect. Ya, dari cause and effect ini kalian kalau mau buat skrip itu biasanya sering ini digunakan dalam hal penulisan esai dan merupakan text explanation atau sering disebut dengan penjelasan teks. Nah, jadi kalau kalian membuat konten, isinya harus jelas gitu, karena dianggap memiliki alur penyampaian gagasan yang jelas untuk semua viewers kalian di channel kalian masing-masing, sehingga para viewers mudah dimengerti. Nah, ketika menonton konten kalian di YouTube channel kalian masing-masing. Itulah gunanya cause dan effect. Memberikan sebab dan akibat apa yang kalian sampaikan di konten kalian di channel masing-masing kalian. Jadi begitu. Selanjutnya kita ke chronological order. In the chronological order, in the passage is organized by the time in which each event occurred, yang terjadi. It's organized chronologically. Non-fiction passage
that are organized chronologically often contains that fiction passage or narrative text are more subtle and are organized chronologically but usually have no depth. And then a narrative or story, what you write on your script, and you will have a journey through time, and all of the events are arranged tersusun in order of your time what you make a script. Oke, di sini chronological order atau urutan kronologis ya. Kalian tahu sendiri kan kronologi itu ya kejadian yang berlangsung pada saat itulah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan urutan kronologis ini dalam kalau penulisan skrip gitu? Jadi urutan kronologis ini ya kayak urutan peristiwa gitu yang diatur dalam urutan dalam kejadian mereka. Nah, ini juga bisa dalam pemilahan tanggal dari yang terlama ke terbaru, di mana ketika kita melihat atau perlu untuk menempatkan hal-hal dalam urutan yang tepat. Nah, jadi kalau kalian ingin buat konten apa sih kayak konten-konten viral, nah misalnya kayak virus corona ini. Nah, virus corona terjadi di India. Nah, itu kalian harus menulis kronologisnya dulu. Nah, apa kok bisa gitu kan muncul di India virus tersebut. Nah, jadi begitu kronologis order atau urutan kronologis sebelum kalian membuat video konten yang akan kalian upload ke viewer kalian pada channel kalian masing-masing. Di sini juga kalian harus menarasi dan menganalisis berita yang kalian buat. Karena dalam proses ini yang biasanya bergantung pada urutan kronologis kalian. Nah, narasi itu seperti karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana sih peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Sedangkan analisis itu sebagai kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna untuk meneliti struktur bahasa yang kalian buat secara mendalam. Jadi begitu. Apa maksud dari chronological order atau urutan kronologis? Ya, bisa dimengerti ya. Oke, yang selanjutnya nih sequence. Ya, sequential order or process writing is sometimes called is when information in a passage is organized by the order in which it occurs. This method or organizing text is generally used for interaction or direction, but it can also be used to explain, menjelaskan, explain the processes in nature or society. Such as how a president is elected. Bagaimana sih presiden itu bisa terpilih? Nah, the sequential is frequently confused with the chronological order. I have explained the previous to you guys, and to further confound the issue, sometimes people refer to chronological order as a chronological sequence. Nah, dalam sequence ini dia ini berbentuk rumus buat para penulis-penulis. Biasanya kita memakai sequence ini untuk memberikan kata-kata yang mengikuti satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau kalian buat konten biografi atau konten-konten sejarah. Jadi seseorang atau pada suatu sejarah tersebut yang biasanya main idenya tuh ide pokoknya tuh terdapat kisah atau kejadian yang dijelaskan secara berlanjut gitu. Jadi misalnya kayak I was born in Aceh in 1993. In 1999, I come to elementary school. Then in 2006, I'm in junior high school. Jadi kayak menceritakan masa lalu gitu kan, kayak biografi lah seperti gitu. Nah, dari situ pada sequence penulis itu sering memberikan tahun, then, after that, yang semuanya secara terus lanjut. Jadi segitu. Jadi begitu. Kalau kalian membuat skrip dengan konten biografi, sejarah untuk memancing para viewers terutama ya.
Karena menjadi YouTuber atau streamer itu kuncinya adalah viewers agar kita bisa naik rating kita. Alright, itu semua sudah Mister jelaskan. Pattern of organization in essay writing or writing a script for YouTubers or content creator. Sebelumnya Mister lupa ada ngejelasin. Jadi kalian kalau mau buat skrip itu harus ngelisting juga ya, atau listing itu kayak menyusun, mendaftar, susunan. Jadi kalau pada bentuk listing itu, maaf jaringan Mister lagi ini bentar ya, tunggu ya. Oke, nyampe mana tadi? Ya, pada bentuk listing, jadi kalian sebagai penulis akan membuat daftar pendukung kalimat. Yaitu tujuannya buat apa sih? Nah, tujuannya itu untuk menjelaskan ide pokok kalian atau ide utama, main idea dari tulisan kalian. Nah, contohnya kata-kata dari listing itu ya biasanya seperti other, still other, a few people, dan banyak lagi. Jadi misalnya kalian buat konten apa? Korupsi nih, kan negara kita kan Indonesia banyak korupsi nih. Jadi kalian bisa lihat semua kalimat setelah main idea atau in many country there are many kind of punishment for the corruptors. Nah, artinya semuanya itu termasuk daftar-daftar yang mendukung atau memberi detail pada main idea. Main idenya yaitu kan memberikan punishment pada koruptor. Nah, jadi seperti some, a few country, others, semuanya menjelaskan tentang main idea pada kalimat tersebut. Jadi begitu ya. Oh ya, untuk tugas hari ini, yang pertama tadi kan persuasif. Jadi Mister ingin kalian membuat teks persuasif tentang apa yang viral tahun ini. Banyak kan contoh-contoh yang viral, kalian bisa ngeliat trending di YouTube. Nah, kalian buat skrip persuasif atau karangan essay. Persuasif tuh seperti argumentatif ya, argumentatif teks. If you know, an argumentative essay is a piece of academic writing where you use your logic and reason, alasan untuk show that your point of view is more legitimate, legal ya, sah, than any others, daripada yang lainnya. Jadi you must expose clear arguments and support them by convincing facts and logical reason. What you make your content on your YouTube channel. Do you get my point, students? Ya, Mister ulangin ya. Jadi di dalam membuat teks persuasif itu kalian harus menggunakan 5 step. Stepnya itu yang pertama itu choose a position students should think about the issue. Jadi kalian milih ya isunya apa. Side for the advocate. Dan kedua, you must understand the audience. Jadi audience or your viewers. Jadi kalian harus mengerti gitu viewernya, membuat viewer mengerti. Jangan tidak jelas gitu dalam argumentatif kalian ya. Nah, and then do the research. Dalam argumentatif teks berpersuasif itu kalian harus berupa fakta. Tidak boleh ngarang, jadi harus ada riset dari sumbernya dari mana. Nah, setelah itu kalian identify the most convincing evidence as well as the key points for your opposing view. Jadi kalian mengidentifikasi bahwa itu sudah benar atau tidak. Dan setelah itu kalian bisa upload skrip kalian menjadi konten kalian di YouTube channel kalian, oke? Nanti Mister akan menilai bagaimana konten kalian dari segi persuasifnya ya. Minggu depan kalian sudah mengupload dan men-share link YouTube kalian ke grup
WA kita ya. Perwakilan saja untuk mengumpulnya. Ya, Kosma ya. Yuliana Sari mengumpulkan link YouTube-nya teman-temannya, kirim ke grup. Dan jangan lupa Mister tidak akan nerima kalau kalian telat ngumpul. Jadi ingat baik-baik tugas ini, oke? Bagaimana? Dapat dipahami semua? Baik, Baik, Sir. sir. Oke, kalau semua sudah mengerti, jangan lupa upload ya tugasnya minggu depan. Untuk materi hari ini kita akhiri, yaitu tentang persuasif. Dan untuk minggu depan kita akan membahas tentang comparison and contrast. Oke? Nanti saya kirim silabusnya ke grup WA ya. Kosma tolong di-share ke grup kelas kalian. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Bye. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.